warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemirsa, saya Ahmad Fikri, kebetulan malam ini kita sedang di Next Resto ZP di Desa Bedawa. Mungkin kita sudah bersama dengan owner dari YP Property, juga dengan manajemen original film independen Bang Doni Firmansyah tentu ya. Kenapa kita ngobrolnya harus bertiga, nanti apa korelasinya sebenarnya nanti ya. Mungkin pemirsa, bahwa seperti halnya yang sering kita dengar bahwa di Al-Quran sendiri ini disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka mau merubah. Barangkali ini yang menjadi pijakan dari owner YT untuk melakukan ikhtiar dan begitu. Pak Bos, Mas Bos ya, mungkin bisa diceritakan ya, latar belakang dan awal sehingga ada inisiasi untuk melahirkan CVYP ya. Kemudian awalnya bergerak di bidang properti, kemudian sekarang mengembangkan usaha di bidang resto. Tentu ada cerita seperti apa sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Temenggung Fikri dan Mas Doni untuk kreatif saya dari YT, dan terima kasih kru dari LGT ya, IPJT ya. Makasih banyak telah membantu dalam acara dan promosi di YT Resto Bedawa. Dari sini Pak Temenggung, untuk perkembangan di CV YT Property emang nggak ada ide untuk buat resto. Dari asal mula ini saya hanya iseng-iseng lah, untuk dari pelebaran sayap ke properti ke resto itu jangkauannya nggak ada di pikiran saya, tapi dengan dasar, dengan kemauan dan tekad untuk gimana caranya untuk saya mempunyai berkarya lagi dan untuk mempunyai ide-ide untuk membuka lapangan kerja Pak. Semestinya secara bisnis emang kita lakunya itu lambat, tapi untuk kita dari hati saya untuk berkembang berkarya dan untuk mendompleng untuk yang tenaga kerja dan untuk buka lapangan kerja, intinya untuk berbagi lah Pak. Iya. Jadi mungkin kalau dipikir terkait dengan PEP ya, break even point, modal dengan pendapatannya mungkin belum, karena ikhtiar seperti ini memang butuh waktu. Ya, kesabaran. Selama perjalanan CVYT ya, mungkin tentu tidak ujuk-ujuk kan ya, artinya ada cerita di balik kesuksesan YT Property. Strategi apa pada saat itu yang dipilih oleh owner YT sendiri? Ya, memang saya bekerja di bidang properti itu dulunya lika-likunya pahit, sangat pahit, dan banyak yang berkhianat juga, yang sudah saya anggap itu saudara, anggap itu teman juga, itu lika-liku sangat pahit Pak di dunia untuk join bersama atau kerjasama bersama. Tapi dari situlah semua dapat ilmu, ada hikmah di balik itu semua. Dan saya perjalanan di YT Property juga emang saya rasakan waktu dampak-dampak corona dan dampak-dampak tersulitnya itu adalah
diganjar atau ada karakter persaingan dalam bentuk cara untuk menjatuhkan. Itu yang paling saya nggak suka, tapi jelasnya mungkin aja yang di atas itu ada yang rencana lain, mungkin aja lah, kita nggak tahu. Tapi perjalanannya seperti sekarang ini, alhamdulillah dengan pesatnya teman-teman bekerja keras, kita dapat yang terbaik. Ya, paling tidak kesulitan itu menjadi tantangan untuk lebih belajar dan belajar tentunya. Ya, mungkin ini sedikit yang berkaitan dengan keberadaan YT sendiri. Awalnya memang properti ya, pengadaan kapling dan lain-lain ya. ya. Sudah ada berapa tempat Sekarang ini sampai saat ini? menyangkut ada berapa titik unit di Kota Kudus, tapi emang itu semua menyangkut di Jumlengan di CV saya. Tapi intinya untuk pekerjaan itu emang pertanggungjawaban ke saya, Pak. Tapi untuk ini ada 300 kurang lebih 300 unit ya, luar biasa. Oke, mudah-mudahan dengan usaha YT di bidang properti itu bisa memenuhi kebutuhan papan kepada masyarakat tentunya. Karena mungkin kata Bang Dodi juga, Gusti Allah itu tidak akan pernah menambah bikin tanah lagi, tapi seiring dengan mungkin perkembangan berkembang biaknya penduduk ya, jadi yang satu pasang menjadi berapa pasang dan lain-lain, tentu semua butuh papan. Nah, artinya ketika memilih untuk usaha di bidang properti, tentu dalam jangka menengah panjang ini sangat menjanjikan, kan begitu. Iya. Ini spesifik tentang keberadaan Next Resto YT Property ya. Tentu sebuah usaha atau ikhtiar apapun ini harus betul-betul dijalankan oleh mereka yang ahli ya. Artinya kalau kegiatan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya kan. Oleh karenanya mungkin dari owner Next Property YT sendiri ini di beberapa hari kemarin kan memilih bekerja sama dengan manajemen original film independen kan. Siapa yang tidak kenal Bang Doni? host terpopuler di Kudus, banyak inovasi, banyak ide kreatif. Jangankan mungkin di Resto YT Property ini, sedangkan di dekat terminal bus yang dulu City Walk ya, yang dulunya Trinting, mungkin orang kesana itu agak takut, tapi ketika Bang Doni hadir di sana luar biasa. Oleh karena kiat apa Bang Doni untuk menjadikan YT ini menjadi resto pilihan masyarakat Kudus? Apa yang sudah ada di pikiran Bang Doni terkait dengan pengembangan resto ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ini saya juga lagi kalau dikatakan apa tadi sukses banget itu kayaknya belum juga Bapak ya. Saya juga merasa tersanjung juga ketika Bapak owner kita dari YT itu mengundang saya dan saya akhirnya bisa bertemu dengan beliau. Saya merasa bersyukur sekali. Karena apa? Karena selama ini saya sudah banyak sekali membuat karya-karya ya.
karya-karya di bidang seni, dan saya memang punya sekali untuk kiat-kiat khusus bagaimana cara untuk mengembangkan di bidang kuliner yang Pak Owner yang sudah dibangun di sini di YT Resto. Ternyata ini saya juga merasa terpancing banget. Gimana kalau seandainya kalau dibuat event-event, kenapa saya enggak ya? Nah ternyata setelah saya dalami dari awal kemarin, dari malam minggu, ternyata itu banyak sekali pengunjungnya Pak, ya kan? Tapi kenapa enggak kalau enggak saya jalani? Nah ternyata setelah ada perbincangan khusus dengan beliau, oke lah saya langsung klik, dan ternyata ini perlu diketahui juga Pak, kenapa saya langsung oke di sini? Karena ada sesuatu hal yang mungkin yang bisa di dalam hati saya tuh merasa merasa tertantang. Karena saya juga ada yang namanya suatu riwayat cerita, yang cerita itu memang terkadang sangat menyakitkan. Ya, ini perlu nanti bisa dijelaskan yang sangat menyakitkannya itu yang seperti apa. Nah, untuk itu nanti terserah nanti dari Pak Owner nanti seperti apa. Nanti saya juga akan menuruti apa kata beliau. Begitu Bapak. Oke. Mungkin dalam jangka pendek Pak Doni, ya tentu sudah ada rencana inovasi bagaimana agar Resto YT ini benar-benar diminati oleh pengunjung. Apa yang akan dijual gitu ya pada masyarakat bahwa mampir di Resto YT ini memang beda kok. Ya. Apa? Itu memang tantangan buat saya, PR buat saya juga. Nah ini memang rencana saya dalam waktu yang sudah saya jalani dari bulan Juni yang baru kita mulai tadi malam itu, akhirnya saya terpancing. Oke, kita langsung membuat event itu festival karaoke Pak, yang kemarin sudah saya buat di satu tempat ya, ini tidak bisa disebutkan namanya ya. Ini alhamdulillah itu untuk peminat masyarakatnya banyak sekali. Nah kenapa enggak kalau enggak di sini? Nah akhirnya saya bekerja sama dengan tim saya. Oke, kita langsung membuat satu gebrakan event ya. Kita akan mulai dengan event festival karaoke. Dan memang saya pengen sekali untuk warga Kota Kudus, dan tidak hanya di Kota Kudus juga bisa mampir di sini dengan gebrakan-gebrakan yang terbaru. Karena nanti setiap ada gebrakan terbaru, memang kita harus mengeluarkan produk-produk ataupun promo-promo di setiap tenan. Jadi kita akan berbincang juga setiap tenan apa promonya untuk bulan ini. Jadi setiap pengunjung itu nanti akan bergegas untuk cepat-cepat langsung datang ke sini, begitu Pak. Kalau kita tanpa promo, yang namanya tanpa promo, misalkan ada diskon sale 50% atau 35% gitu kan. Nah nanti pengunjung itu akan berlomba-lomba. Tapi memang saya itu pengen sekali dari sekarang saya akan membuat bagaimana YT Resto itu diminati semua masyarakatnya. Jadi saya akan berkembang insya Allah nanti dari sekarang, dan saya juga untuk hari ini juga ini perlu diketahui untuk semua masyarakat Kudus juga, saya hari ini itu sudah keluar dari pekerjaan saya. Hanya apa? Pengen saya fokus di salah satu tempat yang memang sesuai dengan bidang saya gitu. Bang Doni, mungkin sejak diundang untuk bersilaturahmi kepada oleh owner ya, tentu melihat keberadaan YT Resto seperti ini, kira-kira Bang Doni pada saat saya mau bergabung Ya, kira-kira di benak Bang Doni segmen pasar seperti apa yang akan dibidik Bang Doni dengan fasilitas ini? ya, siap. Segmen apa? Nah ini memang untuk membuat si pengunjung tidak membosankan untuk datang ke sini. Jadi setiap kali itu kita pengen rasanya datang terus ya. Di YT itu memang kita harus banyak sekali promo ya, bukan hanya promo di sosmed tapi tetap promo-promo, karena saya juga mempunyai channel sendiri di YouTube. Jadi saya juga pengen belajar bagaimana supaya mengajak orang itu tidak akan bosan dengan
dengan berbagai macam event. Jadi misalkan bulan Juni kita sudah adakan event untuk festival karaoke. Nah, siapa tahu, dan saya juga bekerja sama dengan salah satu produk untuk fashion, dan ini nanti saya akan masukin untuk event itu ada fashion show. Ya, ini saya sudah bekerja sama dengan Esa Model, dan ternyata dia sangat setuju banget. Dan nanti untuk bulan Juni Esa Model tetap berfashion show di sini juga, gitu Pak. Jadi membuat masyarakat supaya tidak jenuh. Luar biasa. Nah, tentu mungkin seperti yang disampaikan Bang Doni tadi, kita harus memberi kesan pertama. Benar. Betul-betul. Iya, benar. Iya, menggoda. Selanjutnya Karena ada. Ya, ini PR untuk saya dari sekarang, karena saya sudah memutuskan hari ini, karena saya sudah keluar di salah satu tempat dan saya akan fokus di YT Resto. Ya, ini terutama tetap ada ownernya supaya kerja sama bekerja sama Ya. ini bisa berkesinambungan. Ya. Artinya tidak hanya pada saat awal Ya. saja menggebu, Ya. tapi nanti setelah sampai perempatan melempem. Tentu ketika Bang Doni diberi mandat oleh owner resto, Ya. bagaimana wis pokoknya pasrah, Ya. bagaimana agar resto Gitu ya. itu betul-betul dikunjungi masyarakat dan menjadi tempat persinggahan. Gitu ya. Tentu Bang Doni di benaknya sudah memprogramkan. Mungkin kalau orang politik itu biasanya 100 hari pertama. Kira-kira Seberapa? nanti akan dievaluasi dalam waktu 100 hari. Apa saja yang akan dilakukan Bang Doni Ya. yang sudah ditunjuk sebagai tim kreatif untuk mengembangkan resto ini agar betul-betul menjadi wahana persinggahan Siap. muda-mudi, muda orang tua, Ya. kan begitu. Ya. Seperti apa? Ya, saya akan mencoba untuk masuk di suatu tenan dan saya akan menawarkan ya untuk promo produk. Jadi setiap promo memang kita membuat satu promo bisa ada diskon khusus. Jadi untuk setiap pengunjung itu, oh ternyata minggu ini ada satu produk nih, ya. Ada berapa persen. Nah, terus juga nanti insya Allah memang yang sesuai dengan Pak Owner yang sudah disampaikan ke saya, itu memang setiap malam minggu weekend dan minggu memang diadakan live music. Jadi live musiknya memang ini untuk kalangan, untuk umum gitu Bapak. Dan setelah nanti untuk event festival karaoke, selanjutnya mungkin saya akan membuat satu pedagang lain. Kenapa yang kemarin itu yang alhamdulillah sudah sukses untuk membuat satu ketoprak humor yang saya buat di City Walk, ternyata tuh peminatnya banyak sekali gitu. Yes. Mungkin kembali ke owner ya. Kalau kita lihat ini kan ada banyak kios-kios ini. Mungkin konsepnya food court begitu. Artinya si pemilik kios ini adalah para usaha mikro yang menyajikan menu kuliner dengan mungkin jenis yang berbeda-beda. Bisa dijelaskan seperti apa itu? Ini Pak Tunggu, untuk hal konsep penataan saat ini Pak emang lambat, dan itu konsep itu emang sitilak kan gitu. Nah, cara Jawanya orang putih kayak gitu, tapi emang ini mengandung suatu kesimpulan bahwa terjadinya kalau nggak enak itu antaranya ke resto Pak, bukan perorangan. Memang itu seperti outlaw ya, kayak perorangan, tapi jelasnya itu emang harus terkendali untuk soal menu tuh lebih gede, enak sih lah Pak. Jadi tetap terintegrasi dengan owner ya. Iya. Artinya tidak asal-asalan, karena nanti yang kena dampak tentu juga akan risiko. Iya. Mungkin mereka ketika mencoba pertama kali kok ternyata tidak cocok, tentu akan anti propaganda. Usaha YT, Itulah wasin dan lain-lain misalnya. Mungkin
mungkin bisa dijelaskan ada berapa peta ini, mulai dari sisi utara sampai dengan selatan? Ini saat ini ada 14 peta Pak untuk kiosnya, dan emang saya fokuskan di menu Pak untuk jangka untuk selanjutnya, dan penataan yang belum selesai, dan saya menggandeng Mas Doni untuk kesimpulannya hanya satu Pak, meramekan gimana kita bekerja itu ya cari duit, tapi duit itu kedua, yang penting kerja dulu. Itu yang paling utama. Gimana karyanya Mas Doni, gimana kerja kerasnya Mas Doni untuk kesempatan kedepannya di restoran. Perlu melakukan lagi satu Doni saja akan mampu menggetarkan YT, apalagi ada banyak Doni kan begitu. Oke, mungkin kita lihat juga ada fasilitas meja bil ya, kemudian di sebelah selatan juga ada pancing ya, kolam pancing ya. Ya tentu mungkin ketika masyarakat memilih untuk rehat di YT Resto, semuanya sudah tersedia, mau apapun bisa kan, apalagi yang suka nyanyi. Setiap hari apa Bang Doni ini kalau nyanyi-nyanyi? Ya, ini memang sesuai dengan kita sudah bekerja sama dengan Bapak ownernya. Bagaimana memang kalau kita membuat dari weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, ini baru berjalan 2 malam ini. Dan nanti setelah ini saya akan membuat programnya. Jadi saya akan membuat brosur-brosur. Ya, kan ini memang kemarin baru percobaan. Jadi setelah ini, setelah malam ini, saya akan fokus. Mulai besok pagi pun kita sudah fokus pure untuk YT Resto. Jadi saya sudah tidak memikirkan pekerjaan yang kemarin-kemarin. Begitu Bapak. Jadi tidak lagi melayani pembelian desa. Ya mungkin kembali ke owner tentu ya, untuk mewujudkan seperti ini tentu tidak sin salabin ya. Iya betul. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, apakah internal maupun eksternal. Ya, tentu semua tantangan dan hambatan itu akan menjadi referensi. Yang penting kita tetap kekeh, karena ikhtiar dan usaha ini memang hak milik kita, tapi hasil itu milik yang di atas. Konsep seperti apa untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti itu? Ya, yang disampaikan itu benar Pak Pemimpin benar. Untuk konsep yang saya kata untuk satu adalah berpikir positif dulu. Berpikir positif itu untuk jangka selanjutnya kita lebih bersabar lagi, lebih untuk berkreatif lagi, dan lebih berkarya lagi. Emang semua ditentukan yang di atas Pak, tapi untuk jalan kita kalau tidak bisa bekerja keras juga, kita kan juga ketinggalan juga. Dua itu harus kita canangkan di dalam konsep di YT Resto ini. Harus kita sama Mas Doni harus ada komunikasi yang bagus. Kita harus berpikiran positif dulu. Jangan kita berpikiran atau ada orang-orang untuk menghambat atau kita untuk yang lain-lain berbicara. Yang penting satu Pak, pikiran positif itu jiwa bisnis, dan kita menentukan apa endingnya dan apa akhirnya terjadinya apa, dan perkembangan saya tidak akan melupakan jajah-jajah beliau Mas Doni berkaryanya dia, dan itu adalah kita bentuk ngelingi sejarah. Lalu rame ini kita Mas Doni aku melalui itu kan juga harus kita harus mempunyai hal-hal yang seperti pemikiran yang positif. Itu aja sudah ada komitmen awal ya, dan ketika sudah ada komitmen tentu masing-masing harus konsisten ya, jadi untuk Bang Doni juga ketika dengan owner tentu jangan sungkan untuk melakukan komunikasi apapun. Mungkin permintaan Bang Doni atau persyaratan Bang Doni ini harus bagaimana, ini harus begini, harus dikomunikasikan, karena
komunikasi itu kalau orang timur bilang komunikasi, kontak kasih. Wis angger muni karo bose tetep dikasih. Karena sing ngerti karepe wong bisu sapa kan ya. Nanti belum disampaikan, jadi sudah mengnya itu dengan temannya sendiri. Sing di sini orang mudeng karo kan. Karenanya lebih baik terbuka, kemudian apapun kita harus berpositif thinking karena pikiran positif ini akan melahirkan hasil-hasil yang positif juga kan. Betul. Mungkin terakhir untuk pesan kepada masyarakat ya barangkali mungkin mereka kalau mau YT ini masih agak sungkan-sungkan, sebenarnya di sana duit saya ini hanya sekian itu cukup apa tidak kan gitu Bang Doli. Ya tentu karena kita sedang melakukan podcast dan kita nanti juga akan tayang di IPJT TV channel, juga di YouTube-nya Original Film. Tentu penting diumumkan kepada masyarakat bahwa YT ini mungkin food court yang dihadirkan ini tetap harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Bisa dijelaskan? Ya, untuk masyarakat Kudus saya canangkan di Nek YT Resto saya tidak akan menaikkan harga sesuai dengan harga-harga yang lain, tapi konsep saya adalah gimana caranya di Nek YT Resto itu bisa familiar Pak. Nah, tidak memandang itu dari kalangan menengah ke atas ke bawah, dan kita hanya ngopi aja disilahkan, hanya 3.000 4.000 tidak masalah Pak. Dan itu terjadinya ini saya mau konsep biarlah untuk yang kios-kios yang masih kosong biar diisi, soal kontrak dan menyewa nanti bisa dirembuk Pak, normatif aja. Jadi ada peluang sih, ada banyak kios yang masih kosong. Ya oke. Ya mungkin jadi sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu sungkan karena mungkin duitnya pas-pasan. Ya. Ngopi saja mulai habis maghrib sampai jam 00 boleh. Artinya tidak gitu. Kamu ini cuma beli kopi 3.000 jago gitu. Sewengi misalnya kan begitu. Karena ini yang dikembangkan oleh YT Resto ini adalah persahabatan. Ya betul. Kalau misalnya melahirkan usaha-usaha seperti ini semata-mata hanya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bekerja kan gitu ya. Jadi terakhir Bang Doni ya. Jadi tadi kita sudah banyak mendengar konsep dan inovasi yang akan dilakukan oleh Bang Doni sejak diberi tanggung jawab untuk meramaikan YT Cafe ini. Tentu Bang Doni tadi seabrek konsep sudah disampaikan. Yang terpenting ini adalah begini Bang Doni. Mungkin kalau menyelenggarakan itu lebih mudah. Tapi bagaimana agar yang sudah pernah ke YT ini pengen kembali lagi? Ada trik apa? Iya, baik. Jadi supaya untuk pengunjung tidak membosankan dan cepat balik lagi di sini, jadi kita mempunyai konsep-konsep yang sangat berbeda. Jadi memang tetap diadakan live music juga. Jadi misalkan ada satu event ataupun
event apapun nanti bisa langsung berhubungan langsung ke YT Restonya, ataupun bisa menghubungi di YouTube saya ataupun di Facebook saya. Jadi nanti kita akan membuat bagaimana si pengunjung itu tidak akan merasa bosan, begitu Bapak. Jadi tetap bersemangat, saya tetap merasa bersyukur juga sudah diberi kepercayaan kepada Pak Owner. Saya akan selalu untuk bersemangat supaya untuk mengembangkan YT ini selalu tetap ramai. Jadi jangan segan-segan, silakan untuk hadir di sini di YT Resto Bedawan, hadir, dan setiap weekend kita akan selalu mengadakan event live music. Begitu Bapak. Oke, luar biasa Bang Doni. Terima kasih ya. Mudah-mudahan yang penting itu adalah bukti. Ya. Ini Siap. itu tadi kan janji-janji. Iya, betul. Tentu Iya. dalam 100 hari pertama ini Bang Doni harus merealisasikan Betul. impian Yes. yang tersebut kan. Itu bagaimana agar YT ini menjadi opsi pilihan Iya. masyarakat untuk bersantai, Kunjung. untuk mungkin melepaskan kepenatan Iya. dan lain dengan soal berkonsep tadi. Mudah-mudahan ke depan dengan campur tangan kreatif dari Bang Doni Iya. yang memiliki kru Iya. di original film independen, Iya. YT akan lebih ramai Amin. dikunjungi oleh masyarakat, Amin. menjadi alternatif Iya. ketika di rumah jenuh Ya. ke YT saja. Yes. Terima kasih pemirsa sudah bersama saya reporter TV IPJP Channel di Kudus. Kita sudah bersama dengan owner dari YT Property, juga Bang Doni sebagai kreator dari keberadaan resto di YT ini. Mudah-mudahan semua keinginan dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di Pedawang ini ada resto yang menjadi pilihan, tidak perlu kemana-mana, ke Pedawang saja. Terima kasih sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.